Assalamualaikum everybody, apa kabar semuanya? Ya semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Ya seperti biasa kita di sini nongkrong, kita di sini sharing. Ya jadi kalian nggak usah malu-malu mengutarakan apa pendapat kalian tentang video dan konten ini. Belakangan ini gue sering banget ketemu sama orang-orang yang susah banget nih diajak ngomong soal fakta, soal kebenaran. Ya karena menurut gue orang-orang ini tuh melihat suatu hal, melihat sebuah peristiwa gitu, lebih mengutamakan perasaannya dan emosionalnya. Jadi sulit untuk kita memberitahu bahwa oh begini loh yang sebenarnya. Tapi ya karena orang ini perasaan dan emosionalnya tuh udah keganggu, jadi dia tuh untuk berpikir secara rasional agak susah. Nah jadi karena kalian sulit nih menemukan titik permasalahannya, karena kalian itu tidak rasional, nah terus kalian ini jadi dibutakan nih sama peristiwa, sama keadaan yang sebenarnya, dibutakan sama perasaan kalian sendiri, sama emosional kalian sendiri gitu. Jadi untuk berpikir secara logik itu sulit. Ada orang-orang seperti ini yang emosionalnya gampang banget nih diambil gitu ya, dicuri ya sama konteks-konteks tertentu. Jadi sama pihak-pihak tertentu itu dimanfaatkan, ya bisa dibilang ini udah termasuk eksploitasi emosional. Jadi emosionalnya ini dia dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan pihak-pihak tertentu yang tadi. Ya banyaklah masyarakat-masyarakat kita ini yang kemakan sama gimmick-gimmick orang-orang tertentu gitu ya. Jadi ya influencer, pejabat publik juga ya banyaklah yang sengaja membuat gimmick nih, pengen ngambil perasaan dan uh, emosionalnya si masyarakat ini. Jadi mau apapun nih yang dia lakukan, kebijakan yang dia lakukan itu ya tetap hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Ya maaf bercanda. Ya sebetulnya nggak masalah sih, karena kan sekarang memang ada gitu kan platformnya, udah ada wadahnya. Ya kalian memanfaatkan ya itu udah hal normal. Tapi yang di sini saya kritisi, ya bisa kan kalian ini, bapak-bapak ini, pejabat-pejabat ini bisa menggunakan dan memanfaatkan platform ini sebijak mungkin gitu. Jadi bukan hanya untuk mengedepankan kepentingan kalian aja. Jadi kalian juga harus memikirkan kualitas dan masyarakat itu sendiri. Ya karena sudah terjadi nih di tengah-tengah kita. Masyarakat kita ini kok ya kualitasnya bisa dibilang cara berpikir kritisnya tuh udah mulai rendah lah, karena memang kalian tuh udah memelihara ini, kalian tuh eksploitasi ini demi kepentingan kalian. Jadi ya masyarakat ini dibutakan sama ya gimmick-gimmick kalian untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan politik. Tapi ya lucu-lucu serem juga sih kalau pejabat-pejabat tuh pada ngegimmick gitu ya, dia berlomba-lomba kan, dia jadi kayak konten kreator gitu ya. Dia um, bikin nih kayak gimmick-gimmick politiknya dia masukin ke konten ya kan, ya dia kayak konten kreator aja tapi dia ada modus di baliknya. Ya lebih ya agak-agak serem juga sih. Ya mungkin dia mikir pengen nge-counter konten para konten kreator tuh yang mengkritisi dia Ji. Bukan ya, sekarang juga udah banyak kan konten kreator itu yang ngekritik pemerintah, ya banyak lah pokoknya. Dan itu mungkin pemerintah merasa, bukan pemerintah sih, jadi ya pejabat-pejabat mulai resah kali ya sama eksistensinya konten kreator ini. Ya mungkin makanya pejabat-pejabat masuklah ke ranah konten-konten ini supaya ya membutakan masyarakat akan adanya konten kreator yang peduli terhadap keberlangsungan masyarakat gitu, peduli sama sosial. Andai aja gitu ya, power kalian nih para pejabat ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif gitu kan, karena kalian punya resource yang ya cukup lah, lebih dari kita semua ya kan. Terus digunakan nih untuk mengedepankan nilai-nilai dan kemajuan masyarakat, ya itu mungkin lebih lebih bermanfaat lah dibanding kalian ngegimmick, kalian ngebungkus nih konten yang tujuannya untuk ya narik perhatian dan emosional masyarakat aja. Ya kalian akhirnya membutakan masyarakat, membodohi masyarakat. Ya menurut gue mendingan dipakailah dengan bijak,
dimanfaatkan dengan bijak platform-platform ini. Nah, makanya karena gue melihat ada potensi-potensi yang kayak tadi akan terjadi ke depannya, makanya kita nih mulai dari sekarang sebagai masyarakat, kita harus kritis dalam melihat sesuatu hal gitu. Jadi kita nggak terima mentah-mentah aja apa yang kita lihat di layar HP kita gitu. Ya, karena kalau dilihat nih dari culture, dari kebiasaan masyarakat kita nih sehari-hari, itu masyarakat kita sangat berpotensi buat kemakan sama hal-hal yang kayak tadi ini. Ya coba aja kalian lebih perhatiin lingkungan kalian, sekitar kalian, teman-teman dekat kalian, bahkan orang-orang di rumah lah, kayak orang tua kalian gitu, gimana cara dia nerima informasi. Kita lihat sama-sama, dan ya kalian boleh berkomentar dan kalian silakan beri tanggapan terkait peristiwa-peristiwa ini. Gimana memang peristiwa ini ya memang pernah terjadi dan kita harus hati-hati untuk kedepannya untuk melihat suatu hal. Ya, jadi supaya kita nggak terjadi untuk kedua kalinya gitu. Membuminya pade kita ini, Raja Jawa ini, ya membutakan masyarakat akan kebijakan-kebijakan ketika dia masih menjabat. Ya ketika dia menjabat, ya kita kena gimmicknya yang dia turun ke jalan, dia langsung menyapa masyarakat, ya dia masuk gorong-gorong kan. Ya sekarang gimana masyarakat nggak terkesima gitu, gimana masyarakat itu nggak terkejut melihat dia, wah pejabat ini sangat membumi, pejabat ini sangat menyatu lah sama masyarakat. Nah 10 tahun berlalu ya kan, tiba-tiba pas dia udah beres nih masa jabatannya, ya lihat sekarang dampaknya aja nih masih bisa dirasakan sekarang tuh. Terus ya belum lagi dosa-dosanya dia itu kan ya bermunculan di berita, belum lagi ijazahnya. Ya kalau ijazah gue no comment lah, karena katanya memang udah sah gitu kan. Ya pokoknya dampak snowball ini masih bisa kita rasakan sekarang walaupun udah ganti presiden. Nah makanya nih kita harus hati-hati untuk kedepannya, jangan sampai presiden kita nih yang sekarang itu sama kayak yang kemarin. Hebat ke pro. Hah? Bro, kita sian orang ninggalin nak. Mau seberang? Gitu loh. Kasih rumah. Nah dia nih kayaknya bakalan jadi Raja Jawa part 2. Ya karena kalau dilihat nih dari gayanya itu mirip Raja Jawa nih. Ya walaupun dia Jawa Barat punya lah ya, tapi tetap aja kelihatan. Ya jadi menurut gua nih gampang banget nih ngelihat gimmicknya dia, tapi masyarakat itu udah dibutakan sama ya gayanya dia, sama ya bacotannya dia, banyolannya dia, ciri khasnya dia. Ya jadi masyarakat ini susah nih buat fokus sama apa kebijakannya dia. Jadi masyarakat nih udah ketutup duluan gitu loh sama gimmicknya dia. Soal sisi lain Prabowo yang mungkin tak diketahui orang lain, termasuk yang sedang viral saat ini, yakni joget gemoy ala Prabowo. Presiden kita nih yang kemarin menang ya kan, dia menurut gue dia tuh tahu banget pasar Indonesia. Dia tuh tahu banget cara ngerebut hati masyarakat, ngerebut emosional masyarakat. Dia tahu banget. Ya makanya kampanyenya dia ini ya dibuat seunik mungkin. Ya dia nge-guide influencer, terus brandingnya gemoy, joget-joget ya kan. Apalagi influencer-influencer ini ya masanya itu ya terbilang militan lah. Jadi ya apapun yang diajak gitu ya masyarakat pasti ngikut gitu. Nah makanya lawannya dia nih dua-duanya yaitu ngomongin data secara
ya secara realita ya tetap aja nggak akan kena. Apalagi kalau lu ngedebatin nih sama pendukung 02 kemarin itu, lu nggak bisa lu kasih data, itu nggak bisa lu kasih berpikir secara logik, itu dia nggak bisa, lu tolak pasti mentah-mentah. Makanya nih pidato-pidatonya bapak-bapak ini nih, bapak 02 kita ini yang gemoy, ya kalau kita lihat nih secara rasional itu tuh di luar nalar banget lah, itu nggak make sense gitu, itu terlalu impossible untuk diterapkan di Indonesia saat ini gitu loh. Tapi ya pendukungnya dia terima aja gitu loh. Ya jadi masyarakat nih udah dibutakan lah sama hal-hal seperti ini. Ya kedepannya bakalan banyak lah hal-hal kayak gini. Ya entah pejabat, entah bisnis, pasti banyak yang menggunakan wadah ini. Ya itu wajar aja. Ya kita sebagai masyarakat nggak bisa mencegah, kita nggak bisa ngatur juga kan. Ya kita cuma bisa mengkritisi aja. Tapi nih ya, kalau masyarakat yang udah kemakan sama gimmick-gimmick ini, ya dia tuh udah susah banget dibilanginnya. Dia udah nggak bisa banget dikasih tahu fakta-faktanya. Ya pasti dia tuh ngerasa kalau di debat hatinya yang tergores. Ya ujung-ujungnya lu juga yang salah. Ya jadi gimana ya, gue kalau ketemu sama orang kayak gini tuh agak-agak kasihan, terus pengen peringatin juga gak bisa gitu loh. Apalagi kalau udah ketemu yang banyak ngomong gitu ya, banyak bacot lah. Ya padahal mah kosong gitu tuh bocah, itu kan tuh orang kosong yang nggak ada isinya lah, yang entah kemana lah dia pasti bahasanya. Tapi ya kita pengen stop, kita pengen peringatin, kita pengen kasih tahu sebenarnya, nanti kita salah gitu loh. Makanya ya udah, gue kalau ketemu orang kayak gini ya udah tunggu momentum aja, tunggu sampai dia mikir dan dia tersadarkan gitu ya, ya sampai dia bilang oh iya ya kemarin gue salah gitu kan. Nah itu baru tuh kita masuk ya kan. Nah baru nih saatnya gue jijilin, baru tapi katain dulu, tolol sih lo kemarin-kemarin. Ya pokoknya kita harus sabar lah, kita nggak bisa asal masuk ya, karena semakin lo debat semakin dia menolak, semakin dia ngeblok gitu. Penting banget nih kita zaman sekarang, kita harus tahu apa maksud orang, apa yang kita lihat ya. Jadi kita nggak bisa terima mentah-mentah apa yang orang itu sampaikan gitu. Jadi kita harus tahu maksudnya gitu loh. Ya karena apa yang disampaikan, apa yang dilihat gitu, itu belum tentu maksud yang sebenarnya. Kita harus tahu nih modusnya dia apa nih, gimmicknya dia apa gitu loh. Terus nih lo kalau debat sama orang ya, atau lo sharing gitu ya sama orang, ya lu tuh harus biasa nerima perspektif orang lain gitu. Ya lu juga harus terimalah kalau bahwa pendapat orang itu lebih tepat dari apa yang lu sampaikan gitu. Jadi ya nanti kalian itu akan menemukan fakta-fakta sebenarnya gitu loh. Kalian akan menemukan titik benang merahnya gitu loh. Jadi bukan persoalan benar dan salah gitu loh, tapi ya kalian tahu nih arah dan tujuannya gitu loh. Jadi nggak debat kusir di situ. Oke, sekian konten gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang mau ditambahin silakan langsung di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Sekali lagi di sini kita sharing, kita temen nongkrong. Ya, ya segitu aja lah konten gua. Gua mau lanjut, gua belum mandi, belum ngapa-ngapain nih, gua habis olahraga. Gua mau lanjut aktivitas lain. Oke, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.